Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Apresiasi Arsitektur sebagai mata kuliah pilihan di program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun ajaran 2021-2022 di semester Kasal. Hari ini kita akan membahas materi setelah ujian tengah semester. Jika pada materi sebelum UTS adalah materi tentang apresiasi, yang kemudian mahasiswa melakukan apresiasi terhadap beberapa karya dari raw arsitek, maka tahap selanjutnya mahasiswa diminta untuk melakukan kritik. Nanti ada juga penjelasan apa beda apresiasi dan kritik pada pembahasan kali ini. Pembahasan kali ini memang fokus kepada kritik, jenis-jenis kritik arsitektur, dan ada beberapa contoh tentang kritik arsitektur. Oke, mari kita mulai. Pengertian atau definisi kritik adalah asal katanya dari Finian yang berasal dari kuno di Yunani, yang artinya memisahkan, menyaring, atau menyelidiki. Criticize juga mempunyai pengertian mencari kesalahan dengan. Jadi tidak hanya sekedar mencari-cari kesalahan, tapi ada dengan. Nah, ini yang dengannya ini yang kita akan bahas pada jenis-jenis kritik. Kritik adalah suatu penilaian terhadap norma. Kritik juga merupakan penilaian terhadap nilai. Jadi tidak hanya berlandaskan norma, bahkan kritik juga bisa melakukan kritikan terhadap norma tersebut. Kita bisa lihat makna dari yang kalau kita masuk kata kritik ke dalam Google, dan kita akan mendapatkan beberapa arti. Kritikus adalah person atau seseorang individu yang mengekspresikan opini terhadap sesuatu dengan, nah ini ada dekatan dengan, atau kritikus adalah yang melakukan penilaian. Kalau kaitannya dengan yang dicontohkan sebagai kritikus film. Di Google juga dikatakan atau dinyatakan bahwa kritikus itu sama dengan komentator, observer, monitor. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Dalam bahasa Indonesia mungkin konotasinya agak sedikit kurang positif, karena penerjemahan kritik itu sendiri, kritikus adalah pengkritik, pengecam. Tapi juga kita ada kata yang netral, yaitu pembahas atau pengulas, pengupas. Beda kritik dan apresiasi di dalam arsitektur atau secara umum juga bisa dinyatakan kalau apresiasi lebih kepada perkiraan, menilai sesuatu, perkiraan terhadap nilai sesuatu yang dasarnya adalah simpati, yaitu batin dari si apresiator itu tergetar sehingga muncul keinginan untuk memberi perhatian. Jadi pendekatan batin. Kalau kita perhatikan di bawah juga lebih kepada batin, perasaan si apresiator. Ada juga dengan melakukan pendekatan empati. Batin apresiator mulai bisa ikut merasakan dan terlibat dengan isi dalam karya. Jadi si apresiator tidak berjarak, bahkan masuk ke dalam karya dari seniman itu. Kalau kaitannya dengan apresiasi seni.
atau dari karya yang ditampilkan oleh seniman, si apresiator merefleksikan dirinya. Jadi apresiator tidak hanya sekedar tergetar kaitannya dengan simpati atau dapat merasakan kaitannya dengan empati, tetapi dapat melakukan refleksi diri atas nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya seni. Katakanlah kalau konteksnya adalah seni. Jadi bisa dikatakan apresiator itu melebur terhadap karya yang diapresiasikan, sehingga dia kemudian bisa menaksir, memperkirakan nilai dari karya tersebut. Beda dengan kritik, kritik lebih kepada judgement, melakukan kalau dalam bahasa Indonesia penghakiman, melakukan evaluasi. Dan kritik adalah the art of judging, on evaluating with knowledge. Kata-katanya with knowledge itu yang melandasi perbedaan besar antara apresiasi dan kritik. Kritik ada kata-kata with knowledge, ada pengetahuan yang ditempelkan, ada pengetahuan yang dijadikan tolak ukur terhadap karya yang akan dikritik. Kita lanjutkan. Kritik di dalam arsitektur ada beberapa definisi dasar, seperti pernyataan Wayne itu, kritik arsitektur merupakan rekaman dari tanggapan terhadap lingkungan buatan. Jadi sebuah karya arsitektur berada di sebuah lingkungan, dan bagaimana karya tersebut melakukan respon terhadap lingkungan, dan itu yang kemudian direkam oleh si kritikus. Nanti ada berdasarkan WN itu kita akan lihat beberapa jenis-jenis kritik arsitektur. Menurut Pak Parmono Atmadi, hasil rancangan selalu terbuka terhadap kritik dan seyogyanya dilakukan terhadap konsep dan dasar filsafat pendekatan perancangan. Ini Pak Parmono lebih menekankan pada objek kritik. Jadi pengkritikan karya arsitektur tidak hanya, ini yang disarankan Pak Parmono, tidak hanya pada wujud bangunan atau pada fisik bangunan, tapi juga melakukan pengkritikan secara lebih lengkap, yaitu konsepnya, kemudian dasar filsafatnya, dasar pemikiran atau pendekatan rancang arsitekturnya. Jadi melakukan kritik arsitektur itu juga memperhatikan sebenarnya konsep dasarnya apa sih, sebenarnya pendekatan perancangannya itu apa sih, sebenarnya dasar pemikiran si arsitek ketika merancang bangunan itu seperti apa. Sehingga yang disarankan Pak Parmono adalah kritik dilakukan secara holistik atau lengkap. Pernyataan Pak Eko Budiarjo, setiap kritik terkandung secara bersamaan penghargaan, ini kaitannya dengan apresiasi, akan keberhasilan atau faedah maupun tilikan terhadap kekurangan atau cacat dan celaan. Jadi maksud dari Pak Eko Budiarjo itu melakukan kritik tidak hanya sekedar mencela, tidak hanya sekedar mencari kekurangan, tapi juga melakukan kritik yang fair kalau memang ada hal-hal yang perlu diungkap terkait dengan keberhasilan, terkait dengan effort si bangunan tersebut secara keseluruhan dari proses perancangan sampai proses konstruksi. Jadi kritik dilakukan secara utuh. Ini menyambung dari pernyataan Pak Mono sebelumnya, bahwa kritik dilakukan secara menyeluruh. Dan catatan yang ditambahkan oleh Pak Eko Budiarjo adalah kritik juga mengandung penghargaan. Penghargaan itu kaitannya dengan apresiasi, tidak hanya mencela, mencari kekurangan,
tapi juga melakukan atau mengungkapkan keberhasilan. Filsuf Jerman Goethe menyatakan bahwa kritik memunculkan atau menampilkan atau mengekspresikan hal yang tidak terlihat atau hal yang tidak terekspresikan. Jadi tugas kritikus itu memunculkan atau mengungkapkan hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat oleh orang awam, sebelumnya tidak terekspresikan dalam karya tersebut. Jadi tugas kritikus memang lebih mencoba memunculkan hal-hal yang tidak sebelumnya tidak terbahas atau sebelumnya belum diungkap. Jadi itu tugas dari kritikus. Kita lanjutkan. Bentuk kritik arsitektur bisa berupa komentar atau penilaian, bisa berupa interpretasi sejarawan arsitektur. Jadi ini salah satu tugas kritikus atau salah satu peran kritikus adalah sebagai seorang sejarawan. Kalau dia melakukan telisik karya-karya yang lampau. Dan juga bentuk kritik adalah penilaian desain arsitektur. Lalu guna dari kritik itu apa sih? Memudahkan orang awam atau lingkungan arsitektur, bisa dikatakan sivitas arsitektur, memahami hal-hal yang seperti tadi yang dinyatakan Goethe, mengungkapkan hal yang sebelumnya tidak terungkap, memunculkan hal yang sebelumnya tidak terlihat. Pada saat bersamaan, kritik arsitektur ini sebenarnya sebagai umpan balik terhadap si arsitek itu sendiri. Terkadang arsitek tidak melihat hal-hal yang ada di bangunannya. Kritik ini sebagai perbaikan atau sebagai umpan balik terhadap proses bekerjanya seorang arsitek. Kegunaan lain adalah menghasilkan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi tugas kritik arsitektur adalah bagaimana memunculkan karya-karya arsitektur yang jauh lebih baik dibanding masa sebelumnya. Sebab telah dilakukan penilaian, mengungkapkan keberhasilan seperti tadi kata Pak Eko Budiarjo, mengungkapkan keberhasilan, pada saat bersamaan juga mengungkapkan hal yang belum sesuai atau belum berhasil. Dengan pemahaman tersebut, dengan pemahaman Pak Parmono, kemudian Pak Eko Budiarjo, Goethe, dan segala macam, kita kemudian bisa melihat bahwa peran kritik arsitektur itu berada dalam lingkup sejarah dan teori arsitektur. Keberadaan bangunan-bangunan di masa lalu yang kemudian dilakukan penilaian oleh kritik arsitektur sebagai sebuah kegiatan berpikir kritis, mencari hal-hal yang sudah baik dan mengungkapkan hal-hal yang belum berhasil, itu seperti kegunaan kritik, memunculkan hal-hal yang bisa diperbaiki di masa depan. Kritik arsitektur yang demikian banyak yang dilakukan juga oleh sejarawan itu memicu munculnya yang disebut dengan teori arsitektur. Karena teori arsitektur berangkat bukan dari teori seperti teori fisika, seperti teori biologi. Justru percobaan laboratorium arsitektur terjadi pada bangunan-bangunan yang sudah terbangun. Jadi peran kritikus arsitektur adalah mengungkapkan hal-hal yang seperti tadi sudah berhasil dan belum berhasil, dan rumusan-rumusan itu dilakukan atau dikumpulkan, kemudian dianalisis lebih mendalam oleh seorang
teoritis arsitektur yang kemudian mencari atau mengungkapkan seperti yang tertulis ini, mencari kaidah-kaidahnya, menangkap pola rumusan atau dalil, mensintesa maknanya, mengendali landasan kerjanya. Jadi proses berarsitekturnya itu juga menjadi pembelajaran, bisa menjadi teori di dalam arsitektur demi pengembangan karya arsitektur selanjutnya. Jadi menariknya di teori arsitektur, pengembangan teorinya justru terjadi pada bangunan-bangunan yang terus-menerus diperbaiki sesuai dengan umpan balik dari kritikus arsitek. Dan catatan-catatan itu kemudian dianalisis menjadi teori arsitektur karena berlaku secara umum. Itu lingkaran perkembangan arsitektur secara menyeluruh, sejarah, kritik, dan teori arsitektur. Di sini kedudukan dari kritik di konstelasi perkembangan arsitektur berada justru pada di tengah-tengah antara kotak sejarawan dan kotak teoritis. Oke, kita coba langsung masuk ke contoh. Siapa sih kritikus pertama, bisa dikatakan kritikus pertama? Kita ketika melakukan kritik arsitektur, kita tidak bisa lepas dari seorang ibu yang bernama Louise Huxtable ini. Karena beliaulah yang kemudian sekitar tahun 60-an menuliskan kritik-kritiknya di koran di Amerika pada saat itu. Bahkan Paul Goldberger menyatakan sebelum Louise Huxtable, arsitektur bukan ranah atau bukan bagian dari dialog publik. Jadi kewenangan arsitektur sebelum Louise Huxtable bekerja di koran harian di New York. Jadi dia kemudian mengungkapkan beberapa kritiknya sebagai sebuah masukan untuk pengembangan beberapa sarana-sarana pabrik. Karena yang dilakukan oleh ibu ini adalah melihat bangunan dan arsitektur tidak hanya sekedar fisik, desain fisik semata, tapi juga makna dan kepentingan karya tersebut terhadap lingkungan. Ada orang lain yang coba melihat dan melakukan penilaian, dan itu dipublikasikan secara umum, sehingga orang awam menjadi lebih paham, menjadi lebih aware, menjadi lebih peduli terhadap bangunan-bangunan yang dibangun oleh si arsitek, apalagi terkait dengan sarana-sarana pabrik. Salah satu contoh karya yang pertama, bisa dikatakan sebagai karya pertama dan cukup fenomenal, adalah ketika Louise Huxtable ini menulis tentang stasiun ini. Stasiun ini akan dirubuhkan, kemudian dia melakukan penilaian, melakukan kritik bahwa bangunan ini memang selayaknya atau bukan selayaknya. Memang bangunan ini perlu dikembangkan karena sudah lagi tidak sesuai dengan zaman dan segala macam. Dan coba melihat secara perspektifnya lebih luas lagi terhadap pengembangan sebuah kota. Ini yang menarik dari kritikus pertama ini, menempatkan peran atau proyek-proyek publik dan menjelaskannya ke masyarakat dari sudut pandang dia. Dan ini kemudian cukup menjadi pertentangan dan cukup menjadi diskusi, sehingga pengembangan stasiun ini menerima masukan
merespon masukan dari masyarakat. Karena yang menggunakan adalah masyarakat juga. Oke, kita dari contoh itu kita coba lihat jenis-jenis kritik di dalam aspek. Acuan utama adalah buku ini, Architecture and Critical Imagination, karyanya Wayne Itu. Kenapa tadi saya katakan bahwa ini kita akan mengulas sebenarnya yang dipikiran atau yang diungkap contoh Louis Huxtable dan beberapa karya itu masuk dalam kriteria atau masuk dalam pemahaman kritik yang seperti apa. Jadi kita akan bahas kritik itu, jenis-jenis kritik. Oke. Kritik pertama yang bisa dikatakan sebagai kritik yang awal atau yang saya tidak coba mengatakan paling mudah tapi paling sering dilakukan adalah kritik deskriptif. Kritik deskriptif ini tidak melakukan penilaian. Nah, ini menarik ya. Tadi di perbedaan antara apresiasi dan kritik justru pada proses penilaian, proses judgement-nya. Lalu kenapa kritik deskriptif tidak melakukan penilaian? Sehingga kalau diperhatikan, diidentifikasi, apresiasi dan kritik deskriptif ini bedanya cukup tipis. Kritik deskriptif tidak melakukan penilaian, tidak berinterpretasi, tapi membantu melihat apa adanya. Ketika terminologi membantu untuk melihat apa adanya, ini yang membedakan jelas antara kritik deskriptif dengan apresiasi arsitektur. Apresiasi arsitektur menempatkan si apresiator ini ke dalam karya tersebut. Jadi apresiator melebur. Sedangkan di kritik deskriptif ini si kritikus berjarak, si kritikus mengamati. Jadi meskipun melihat apa adanya, dia punya jarak, dia punya kacamata terhadap karya tersebut. Dan ada beberapa varian dari kritik arsitektur. Kritik arsitektur deskriptif adalah detektif, yaitu penggambaran apa adanya. Nanti di penggambaran itu ada beberapa jenisnya juga. Ada yang sifatnya biografi, ada yang kemudian variannya adalah kontekstual. Kita coba lihat satu persatu. Jadi pemahaman kritik deskriptif ini, kalau kita tadi saya katakan perbedaan mendasar dengan apresiasi itu pada bagian apa. Dasar pemahaman kritik deskriptif adalah melihat objek apa adanya, sehingga ada jarak. Kan si kritikus tidak melebur, tidak masuk ke dalam karya tersebut. Alur kerjanya adalah pemberian atau deskriptif tanpa menilai dan berinterpretasi. Penulis dan pembaca setara dalam intelektual. Jadi pemahamannya bahwa ketika si kritikus menulis, memahami, calon pembacanya punya tingkat pemahaman yang sama. Ini nanti akan membedakan dengan jenis kritik yang lain. Penulis sebagai reporter, ini hal yang membedakan sekali dengan apresiasi. Bahwa apresiasi bukan sebagai reporter, tapi sebagai pelaku atau bahkan pengguna atau bahkan masuk ke dalam proses apresiasi itu. Jadi melebur. Sedangkan kalau di kritik deskriptif sebagai reporter artinya punya jarak, artinya punya rentang dengan karya yang akan dikritik. Jadi sebagai reporter dari objek kritik. Titik penting tulisan kritik deskriptif ini agar tercapai tujuan penilaian bukan pada manipulasi objeknya, tapi bagaimana si reporter ini melakukan retorika atau tulisan. Jadi diajak membaca untuk benar-benar menikmati karyanya.
benar-benar seperti berjalan, benar-benar seperti berada di karya tersebut. Objek kritik bersifat pasif, penulis ya yang bersifat aktif karena dia sebagai reporter. Apa jenis-jenis kritik deskriptif? Yang pertama adalah kritik efektif atau penggambaran. Ada 3 aspek yang terjadi di kritik penggambaran ini. Ada tulisan kritik bersifat aspeknya statis, bersifat dinamis, dan aspek yang proses. Aspek statis adalah menggambarkan keadaan fisik bangunan. Dinamis menggambarkan penggunaan bangunan atau karya tersebut terhadap proses terhadap keseharian dengan penggunaan, dengan alam, dengan lingkungan. Dan aspek ketiga adalah proses. Aspek proses menggambarkan proses yang mempengaruhi terbentuknya bangunan. Oke, kita lihat contohnya satu persatu dari aspek dinamis, yaitu menggambarkan keadaan fisik bangunan. Ada beberapa contoh karya-karya teman-teman dari Arsitek Hijau Universitas Katolik Varia kan, yang kemudian dibukukan di Omah Library. Jadi kerjasama antara Arsitek Hijau, Jaringan Arsitek Indonesia (JAI) dan Omah Library beberapa kali melakukan webinar. Kemudian ini contohnya. Jadi buku-buku ini, Mamasa dan Oi Tanembar Evak, ini menggambarkan keadaan, terutama keadaan fisik bangunan. Si kelompok ini yang kemudian bisa dikatakan kritikus menggambar ulang fisik bangunannya, mencoba melihat konstruksinya, struktur, kemudian menggambarkan, kalau di sini di bagian kanan bawah itu ada menggambarkan kondisi bangunan terhadap kondisi tapak. Jadi benar-benar menggambarkan keadaan fisik bangunan semata, sehingga dia masuk dalam aspek yang statis. Lalu contoh ini adalah contoh aspek dinamis, kritik deskriptif, jenis penggambaran atau efektif yang fokus pada aspek dinamis. Buku Rumah Silaban, kalian bisa googling, sudah ada versi e-booknya. Di dalam buku ini itu tidak hanya sekedar bicara tentang bangunan fisik semata seperti aspek statis, DNA tanpa potongan, tapi juga proses, tapi juga bangunan ini terhadap lingkungannya. Di bagian atas, gambar atas, itu terlihat bagaimana bangunan ini beradaptasi terhadap lingkungan microclimate di Bogor. Jadi ada perhitungan pencahayaan, ada cross ventilation dan sebagainya. Jadi menggambarkan bagaimana rumah Silaban ini digunakan dan bagaimana rumah Silaban ini beradaptasi dengan iklim di sekitar atau iklim di Bogor. Jenis ketiga adalah aspek proses, kritik deskriptif, jenis efektif atau penggambaran dari sudut pandang aspek proses. Buku kedua dari Abodai ini memaparkan proses terjadinya bentuk bangunan, terjadinya karya dari Abodai. Jadi buku ini cukup detail menjelaskan bagaimana sih meshingnya, bagaimana proses pembentukannya, hal-hal apa yang diperhatikan, lalu aspek-aspek apa yang kemudian menjadi fokus perhatian dalam proses sebuah desain sebuah karya. Jadi ini salah satu contoh aspek proses di dalam kritik deskriptif jenis efektif. Oke. Kita selanjutnya di kritik
tetap dikritik deskriptif, tapi yang tapi yang jenis biografi. Kritik biografi terdapat beberapa pendekatan. Jadi pendekatan konflik yang dihadapi arsitek, keberadaan masa lalu si arsitek yang kemudian mempengaruhi karya-karyanya, banyak sekali contohnya. Kemudian kejadian masa lalu yang dialami dalam kehidupan arsitek, ini jadi modelnya flashback yang biasanya sangat berpengaruh terhadap karya-karya selanjutnya. Dan pendekatan berikutnya adalah kekuatan yang ada dalam diri atau kehidupan si arsitek yang akan memengaruhi baik proses desainnya maupun proses kehidupannya. Jadi benar-benar seperti buku-buku biografi lainnya, tapi ini fokus terhadap bagaimana proses berpikirnya sehingga memunculkan sebuah karya. Ada 2 contoh atau 3 contoh yang menarik yang saya bahas di saat ini, yaitu 2 buku terhadap Profesor Gunawan Cahyono, yang sebelah kiri ditulis oleh Mas Anas Hidayat dan Friedrich, yang diterbitkan oleh Oma Library, dan yang sebelah kanan yang ditulis oleh Bu Safitri Ahmad. Pendekatan 2 buku ini terhadap tokoh yang sama juga cukup menarik. Kalau di Oma Library karya Anas dan Mas Friedrich, ini lebih fokus kepada karya arsitektur, kemudian bagaimana kehidupan Prof. Gunawan melakukan wawancara dan mengamati karyanya. Sedangkan yang Bu Safitri lebih kepada kehidupan Pak Gunawan sebagai seorang dosen. Jadi Bu Safitri adalah seorang mahasiswa S2 yang mengikuti proses Pak Gunawan. Jadi dia tidak hanya melakukan wawancara mendalam, tapi mengamati proses atau mengamati perilaku dari Pak Gunawan dalam proses belajar mengajarnya. Dan buku ini cukup detail menjelaskan hal-hal tersebut. Ini yang dari satu tokoh kita bisa mengambil dua perspektif yang cukup berbeda dan kaitannya juga di dalam arsitektur. Contoh berikutnya ada 2 buku yang sama-sama bicara tentang arsitek Indonesia. Sama-sama bicara tentang arsitek muda, katakanlah, atau arsitek baru. 15 cerita arsitek muda ditulis Mas Anas Hidayat. Ini menarik prosesnya, karena pada awalnya Mas Anas Hidayat hanya mencoba melihat karya-karya tersebut, lalu ketemu dengan 15 arsitek itu satu persatu ditemui, melakukan proses wawancara. Sebenarnya proses wawancara hanya sebagai klarifikasi terhadap draft tulisan yang sudah ada. Namun ketika proses wawancara, Mas Anas Hidayat menemukan hal yang menarik. Hal yang menarik ini yang kemudian membongkar atau bahkan menghilangkan draft awal tersebut. Justru dari proses wawancara yang menurut Mas Anas ada hal-hal yang menarik. Justru itu yang menjadi tema atau menjadi pokok tulisan dari 15 cerita ini. 15 cerita. Jadi draft awal beberapa ditinggalkan dan kemudian ditulis pendekatan yang baru. Si arsitek, dalam hal ini 15 arsitek ini, dicoba dipahami, dideskripsikan dengan lebih detail oleh orang tua. Ini cukup berbeda dengan karya 7 arsitek. Masing-masing 7 arsitek ini membuat tulisan terhadap karya mereka yang dianggap paling menarik untuk dibahas. Lalu Peter Yogan dan Murni sebagai editor membuat rangkuman, membuat telaah dari tulisan 7 arsitek tersebut.
Jadi prosesnya cukup berbeda dengan proses 15 cerita, tapi yang menarik di dua buku ini adalah si arsiteknya kemudian diberi kejutan oleh si penulisnya. Ada aspek-aspek yang tidak mereka lihat sebelumnya, memberi kontribusi terhadap pemikiran si arsitek. Itu yang menarik dari dua buku ini. Termasuk juga tadi buku Pak Gunawan juga cerita tentang itu. Ternyata ada beberapa aspek-aspek yang tidak disadari, tapi mampu diungkap oleh si penulis. Ini jenis kritik biografi. Kemudian ada kritik deskriptif yang kontekstual, yaitu sebuah tulisan berdasarkan unsur-unsur yang mempengaruhi karya macam-macam. Ada unsur sosial, politik, ekonomi, budaya, dan segala macam. Jadi mencoba melihat konteks munculnya karya arsitektur, melihat konteks yang mempengaruhi proses berarsitektur. Contoh yang tulisan berjenis kritik deskriptif dalam pendekatan kontekstual adalah buku yang cukup tebal dan cukup besar ini, bercerita secara utuh tentang Silaban. Lalu kenapa tidak masuk dalam kritik biografi? Karena penulis melakukan telaah konteks. Bagaimana karya-karya Silaban itu konteksnya bagaimana? Itu yang jauh lebih kuat daripada sekedar biografi. Sudut pandang biografi ada, sudut pandang biografi karena disusun berdasarkan timeline perkembangan hidup dari Silaban ada, tapi Setiadi Sopandi sebagai penulis memasukkan pemikiran atau memasukkan konteks-konteks bagaimana sebuah karya dari Silaban ini muncul, dan menurut saya itu jauh lebih kuat daripada sekedar tulisan biografi. Pemahaman Setiadi Sopandi meletakkan sebuah karya arsitektur lengkap dengan konteks politik, lengkap dengan konteks sosial, lengkap dengan konteks ekonomi pada saat itu, yang ternyata kita bisa melihat mempengaruhi cara berpikir Silaban atau perjalanan Silaban kemana itu akan juga mempengaruhi karya-karyanya. Itu kenapa buku Silaban ini bukan dalam kategori biografi, tapi pada kategori, menurut saya, kategori kontekstual, karena meletakkan karya Silaban pada konteksnya, bukan hanya sekedar perjalanan dari Silaban, perjalanan hidup dari Silaban semata, tapi konteks lingkungan, konteks sosial, dan konteks ekonomi, bahkan konteks politik juga masuk di dalam bahasan buku Silaban ini. Itu kritik deskriptif. Lalu kita masuk ke kritik normatif. Ini yang sebenarnya cukup sering dilakukan, yaitu membandingkan atau mendasarkan tulisannya pada norma tertentu. Jadi ada penilaian terhadap model, pola, standar, prinsip, dan segala macam dengan karya arsitektur. Dan variannya ada yang doktrin, sistematik, tipikal, dan ukuran. Kita akan coba lihat satu persatu contoh-contoh. Contoh pertama adalah varian doktrin, kritik normatif dalam jenis doktrin, yaitu menandingkan dua doktrin. Buku dari Prof. Yosef Priyotomo dan beberapa, ini salah satu bukunya dari beberapa buku, itu berjalan pada kritik normatif yang varian doktrin, menandingkan dua doktrin. Dua doktrin apa yang dimunculkan dari pemikiran Pak Yosef Priyotomo terutama di buku ini adalah membandingkan antara kondisi
arsitektur 4 musim dan kondisi arsitektur di 2 musim. Lalu dari situ dibangun pemikiran-pemikiran selanjutnya. Jadi karya-karya tulisan dari Prof. Yosef biasanya berada di kritik normatif dalam varian doktrin. Selanjutnya adalah kritik normatif dalam varian skematik, menandingkan doktrin dengan pengalaman dan kebutuhan manusia. Dua buku ini, buku ketukangan kesadaran material yang merupakan laporan dari Venice Biennale yang dikurasi oleh Setiadi Sopandi dan Aprianti Arman dan tim, dan kemudian juga dilanjutkan dengan Tropical Revisited yang juga dilakukan oleh Setiadi Sopandi dan Aprianti Arman dan tim. Ini bicara tentang keberadaan arsitektur di Indonesia, kaitannya kalau tadi di material di bagian bawah adalah khususnya di material, yang di atas lebih pada kondisi tropisnya terhadap keberadaan arsitektur. Kalau di buku Kesadaran Material mengungkapkan material-material dari penggunaan material-material dari tahun ke tahun. Bagaimana prosesnya, bagaimana tukangnya, bagaimana perlakuan material tersebut. Sedangkan yang Tropical Revisited yang mencoba melihat konteks tropis terhadap karya arsitektur. Jadi ini menandingkan doktrin dan pengalaman si pengguna, pengalaman si arsitek, kalau yang di bagian bawah bahkan pengalaman tukang. Oke. Kemudian kritik normatif varian yang tipikal, menandingkan struktur, fungsi, dan tipe yang serupa. Dua buku dari Global Rancang Selaras, dan ada beberapa buku lain. Saya menampilkan di sini hanya 2 buku, yaitu Arsitektur Rumah Sakit dan Arsitektur Fasilitas Pendidikan. Di 2 buku ini menampilkan tipologi fungsi tertentu. Kalau yang di rumah sakit tentang rumah sakit, menjelaskan bagaimana proses perancangnya, bagaimana beda tipe rumah sakit dan segala macam. Kalau di fasilitas pendidikan, menjelaskan dari fasilitas pendidikan TK sampai ke universitas. Dipaparkan apa ada, kemudian dilakukan pembandingnya apa, doktrinnya apa. Doktrinnya adalah aturan-aturan. Jadi 2 buku ini menampilkan bagaimana tipe fungsi bangunan kaitannya dengan norma-norma atau aturan-aturan pemerintah, dan bagaimana kemudian si tim arsitek ini berkreasi berdasarkan aturan-aturan yang baku tersebut. Jadi menarik dari 2 buku ini adalah itu. Oke. Selanjutnya adalah kritik normatif yang ukuran, menandingkan standar ukuran dengan kondisi sebenarnya. Agak cukup sulit mendapatkan contoh karya kritik yang kaitannya dengan ukuran ini, karena tidak banyak, biasanya sepenggal-sepenggal, tapi saya mendapatkan buku ini mungkin agak kurang pas tapi cukup menarik, yang dikaitkan standarnya bukan standar seperti Newport atau seperti standar-standar, kalau tadi Global Laras lebih ke standar peraturan, tapi yang digunakan standar ukuran di sini adalah justru filsafat ruang atau filsafat kekosongan, yang kemudian itu diangkat oleh ketua tim kurator Ari Indra sebagai tema utama di Venice Biennale 2018 untuk Indonesian Pavilion. The Poetic of Emptiness, dan kemudian melihat bagaimana ke-emptinessan, saya lebih suka mengatakan kelowongan daripada kekosongan. Kelowongan tersebut berlaku atau muncul dalam karya arsitektur di Indonesia.
baik yang tradisional, yang vernakular, sampai yang ke modern, yang kontemporer. Itu dijabarkan utuh di karya di buku ini. Lalu jenis terakhir, jenis ketiga adalah kritik arsitektur interpretif. Seperti judulnya, kritik ini sangat personal karena sifatnya interpretasi personal. Emosi kritikus sangat menonjol, bahkan memaksa, bukan lagi mengajak, tapi memprovokasi pembacanya untuk melihat seperti yang dilihat oleh penulis. Mengajak pembaca melihat seperti yang penulis lihat. Tujuannya memang provokasi, tujuannya mempengaruhi pembaca. Kritikus menunjukkan pada pembaca perspektif lain yang digunakan. Kritikus. Variannya ada yang penyokong, ada yang kenangan, dan kritik atas kritik. Kita coba lihat contoh-contohnya. Ini yang penyokong. Kritik interpretasi yang penyokong yang dilakukan oleh Van Dulumen terhadap karya-karya Wolf Schumacher yang mengatakan bahwa karya-karya Wolf Schumacher adalah modern tropis. Jadi interpretasi si penulis Dulumen ini, Van Dulumen ini, menyatakan bahwa karya-karya Wolf Schumacher adalah karya-karya yang tropical modernity. Kemudian yang kenangan. Jadi buku Alvar Aalto The Magic of Architect Life ini ditulis oleh Riewitz ketika si Riewitz melakukan ziarah arsitektur ke karya-karya Alvar Aalto. Jadi tulisan ini benar-benar interpretasi atau benar-benar pengalaman arsitektural si Riewitz Sharif sendiri. Jadi dia melakukan ziarah, kemudian melihat, kemudian menginterpretasikan karya Alvar Aalto. Karya ini mungkin berhimpit kembali lagi, berhimpit dengan kritik normatif, kritik deskriptif biografi. Tapi yang membedakan kenapa ini tidak masuk dalam kritik biografi, karena di sini interpretasi si Riewitz Sharif cukup kuat. Bagaimana kemudian melakukan pembabakannya, kemudian berinterpretasi bahwa si Alvar Aalto adalah demikian, seperti itu. Kalian perlu membaca sendiri untuk memahami bagaimana kemudian Riewitz Sharif mengajak si pembaca untuk memahami proses berpikirnya sampai berinterpretasi sih kenapa si Alvar Aalto justru tidak masuk dalam kelompok arsitek modern yang sangat berkembang pada saat itu. Kemudian dia justru menyendiri dan berkreasi dengan karyanya. Walaupun Alvar Aalto tetap sebagai salah satu tokoh besar di masa arsitektur modern. Oke. Selanjutnya ini kritik interpretif impresionistik, kritik atas kritik. Cukup jarang jenis kritik ini karena perlu studi yang cukup panjang dan cukup mendalam. Saya mencatat mungkin ini sependek pengetahuan saya, hanya 2 buku ini yang beredar di Indonesia, yaitu karya Mas Eka Swadiansa. Berawal dari Spirit 45, Cultural Hypothesis and Unfinished Manifesto, yang mengkritik arsitektur modern dan kemudian melihatnya terhadap kondisi di Indonesia, kondisi politik. Jadi berangkat justru pada kacamata aspek politiknya, politik, ekonomi, dan perkembangan pada masa itu. Itu yang luar biasa dari buku ini. Lalu manifestasi terhadap pemikiran dari Spirit 45 dimunculkan juga atau dijabarkan lebih mendalam
dalam buku Tadao Ando. Di sini karena Mas Eka pernah bekerja di Tadao Ando, jadi modelnya bukan kritik biografi karena eh, Eka mencoba mengajak pembaca pada konteks atau kacamata yang dia gunakan. Ini Bram, kalau boleh saya mengklasifikasikan, ini adalah kritik atas kritik terhadap beberapa tulisan atau beberapa ulasan terhadap Tadao Ando. Karena Mas Eka pernah bekerja dan pernah berdialog secara langsung dengan Tadao Ando. Mungkin itu, jadi ada 3 kritik besar jenis kritik: kritik deskriptif, kritik normatif, dan kritik interpretif. Kemudian hal-hal itu yang kemudian menjadi pengembangan arsitek itu sendiri, si arsitek itu sendiri. Ada beberapa yang mengatakan si arsitek itu sangat sensitif terhadap kritikan. Tapi sebenarnya di dalam dunia arsitek kita tidak akan pernah berhenti terhadap kritikan. Kritikan itu terus menerus. Kritikan itu akan terus terjadi di dalam proses. Kalau mahasiswa melakukan rancangan di studio perancangannya, kemudian asistensi dengan dosen, itu sebenarnya sebuah kritikan juga. Ada norma yang dibawa oleh dosen dalam melakukan penilaian atau melakukan memberi masukan terhadap mahasiswa. Dan itu akan terus berlanjut sepanjang kalian bekerja di dalam dunia arsitektur, akan terus berlanjut. Setelah lulus, kalian akan mendapatkan kritik dari klien, kritik dari kontraktor, kritik dari mandor, kritik dari tukang. Dan itu terus-menerus terjadi. Jadi proses kehidupan seorang arsitek dari mahasiswa sampai di prakteknya, kalau kalian mengambil pekerjaan di dunia arsitektur, tetap seperti itu. Bagaimana dengan dosen? Dosen juga sama. Sebaiknya juga dosen mengembangkan cara berpikir kritisnya di dalam kritik arsitektur, meskipun tidak melakukan kritik praktis karya, tapi ketika melakukan penulisan karya ilmiah, sebenarnya dia melakukan kritik normatif, membandingkan antara norma atau doktrin A dengan doktrin B, dan itu terus terjadi. Ini sih, lebih baik berkembang karena kritikan daripada hancur karena sanjungan. Ini mungkin sebagai penutup bahwa perkembangan kehidupan di arsitektur ya tidak lepas dari kritikan. Tinggal bagaimana kemudian kalian mengembangkan kritik itu sendiri dan mencoba melakukan kritik terhadap beberapa karya. Karena guna dari kritik ini salah satunya, terutama di proses perancangan di mahasiswa, adalah pada tahapan preseden. Studi preseden yang kalian lakukan adalah sebenarnya adalah tulisan kritik arsitektur. Nah, seberapa kritis kalian melakukan kritik arsitektur untuk sebuah karya yang kemudian dikategorikan dalam studi preseden, dan itu berguna bagi desain Anda. Itu yang pertanyaan besar yang menarik. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya.